Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Isa Fitri dari kelas Akuntansi B. Di sini saya akan memaparkan tentang mind mapping yang sudah saya buat. Selamat menyaksikan. Ini adalah mind mapping yang sudah saya buat tentang matematika ekonomi. Dalam matematika ekonomi ada konsep dasar ekonomi, konsep himpunan, dan fungsi. Konsep dasar ekonomi, matematika ekonomi, dan matematika murni. Matematika ekonomi merupakan salah satu terapan dari matematika murni. Oleh sebab itu, matematika murni dipelajari sebagai dasar untuk memahami matematika ekonomi. Biasanya, variabel-variabel yang digunakan dalam matematika murni adalah X, Y, atau Z. Dalam matematika ekonomi dan bisnis, variabel-variabel yang digunakan melambangkan suatu istilah ekonomi. Misal, P sama dengan harga atau price, Q sama dengan jumlah yang diminta atau yang ditawarkan atau quantity, dan yang terakhir yaitu R, penerimaan atau revenue. Dalam matematika ekonomi ada variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Konstanta adalah suatu bilangan nyata tunggal yang nilainya tidak berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Koefisien adalah angka pengali terhadap variabelnya, misal 5R, 4P, atau 0,3C. Dan ada parameter adalah suatu nilai tertentu dalam suatu masalah tertentu yang mungkin akan menjadi nilai yang lain pada suatu masalah yang lainnya. Biasanya dilambangkan dengan huruf awal abjad Yunani. Dalam matematika ekonomi juga terdapat sistem bilangan nyata. Sistem bilangan nyata terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Dalam bilangan rasional, bilangan angka desimalnya berakhir dengan 0 atau berulang. Contohnya 5/1 sama dengan 5,00. 1/3 sama dengan 0,3333. Bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat ada bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Bab 2 yaitu konsep himpunan. Konsep ini adalah konsep yang paling mendasar bagi ilmu matematika modern. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, D, sampai Z, dan ditulis di antara dua kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Dalam konsep himpunan ada himpunan kosong, himpunan lepas, himpunan tidak saling lepas, dan himpunan bagian. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan lepas adalah dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Himpunan tidak saling lepas adalah dua himpunan yang tidak kosong jika kedua himpunan itu mempunyai anggota yang sama. Sedangkan himpunan bagian, misal A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Apabila setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B, dilambangkan dengan A bagian B. Operasi himpunan. Dalam operasi himpunan terdiri dari irisan atau intersection, 2. Gabungan atau union, 3. Komplement atau complement. Irisan dua himpunan atau intersection, irisan himpunan A dan B ditulis A irisan B adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Gabungan dua himpunan atau union adalah gabungan himpunan A dan B ditulis A gabungan B adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A atau menjadi anggota himpunan B. Sedangkan komplement atau complement adalah
Komplement dari himpunan A adalah seluruh elemen atau anggota dalam himpunan universal atau semesta yang tidak ada dalam himpunan A. Komplement dari himpunan diberi simbol A aksen. Berikut ini adalah contoh diagram Venn dari irisan. Dan ini adalah gabungan dari dua himpunan. Yang terakhir adalah contoh dari komplement. Dan bab yang ketiga yaitu fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lain. Fungsi dibentuk oleh beberapa unsur, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Ini adalah contoh persamaannya, di mana Y sebagai variabel terikat, X sebagai variabel bebas, 0,8 sebagai koefisien variabel X, dan 5 sebagai konstanta. Adapun notasi sebuah fungsi secara umum adalah Y sama dengan Fx. Pada fungsi terdapat sistem koordinat kartesius, di mana setiap fungsi dapat dijadikan secara grafik pada bidang sepasang sumbu silang atau sistem koordinat. Gambar dari sebuah fungsi dapat dihasilkan dengan cara menghitung koordinat titik-titik yang memenuhi persamaannya dan kemudian memindahkan pasangan-pasangan titik tersebut ke sistem sumbu silang. Ini adalah contoh dari koordinat kartesius. Dalam menggambar suatu fungsi, letakkan variabel bebas atau X pada sumbu horizontal yang disebut dengan absis dan variabel terikat atau Y pada sumbu vertikal atau ordinat. Fungsi linier. Fungsi ini adalah fungsi yang paling sederhana karena hanya mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat 1 pada variabel bebas tersebut, sehingga sering disebut sebagai fungsi berderajat 1. Bentuk umum dari persamaan linear ini adalah Y sama dengan A ditambah BX. Kemiringan dan titik potong sumbu. Kemiringan atau slope dari fungsi linear adalah sama dengan perubahan dalam variabel bebas atau X. Kemiringan juga disebut gradien yang dilambangkan dengan huruf M. Dan ini adalah rumus dari kemiringan, di mana M sama dengan delta Y per delta X, atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Sebagai contoh, Y sama dengan 15 min 2X. Kemiringannya adalah min 2. Ini berarti bahwa untuk setiap kenaikan suatu unit variabel X akan menurunkan 2 unit variabel Y. Di sini ada contoh grafik macam-macam kemiringan. Yang pertama yaitu kemiringan positif. Yang kedua yaitu kemiringan negatif. Yang ketiga yaitu kemiringan 0. Dan yang terakhir yaitu kemiringan tak terdefinisi. Menentukan persamaan garis. Yang pertama ada metode 2 titik dan yang kedua ada metode 1 titik dan 1 kemiringan. Yang pertama yaitu metode 2 titik. Apabila diketahui 2 titik A dan B dengan koordinat masing-masing X1, Y1 dan X2, Y2, maka rumus persamaan linearnya adalah seperti yang tertera pada gambar. Yang kedua yaitu metode 1 titik dan 1 kemiringan. Dari sebuah titik A, X1, Y1 dan suatu kemiringan atau M dapat berbentuk sebuah persamaan linear dengan rumus sebagai berikut. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, seperti yang tertera pada gambar. Hubungan dua garis lurus. Yang pertama ada berimpit. Berimpit apabila persamaan garis yang satu kelipatan dari persamaan garis lain.
Yang kedua yaitu sejajar. Sejajar apabila kemiringan garis yang satu sama dengan kemiringan garis yang lain. Dan yang ketiga yaitu berpotongan. Berpotongan apabila kemiringan garis yang satu tidak sama dengan kemiringan garis yang lainnya. Lalu yang terakhir yaitu tegak lurus. Tegak lurus apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lain dengan tanda yang berlawanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.